Bab 1623 Saudara. Long Run, pemimpin klan Golden Crow berkata dengan dingin, beri jalan. Kami telah mengambil langkah mundur dan kami belum membunuh tabu Dragon Phoenix. Kami hanya ingin membunuh Martial Desolate manusia. Pemimpin klan penyihir juga berkata dengan dingin, Long Run, 6 ras primordial kami bergabung dan melepaskan lencana pembunuh. Kita harus membunuh Desolate Martial hari ini. Jika Anda masih ingin melindungi manusia ini, jangan salahkan kami karena tidak memperhitungkan hubungan masa lalu kami. Sebagai naga, kamu tidak bisa bertahan melawan kekuatan membunuh dari 6 ras primordial kita. Hantu berkepala merah memiliki ekspresi muram. Dia tahu betul bahwa pemimpin klan penyihir tidak salah. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi ras naga. Ada cukup alasan bagi ras naga untuk melindungi tubuh sejati naga Phoenix. Namun, tidak ada alasan bagi mereka untuk melindungi tubuh sejati teratai hijau. Itu juga alasan mengapa Raskun dan Barbarian tidak mengungkapkan apapun. Jika 6 ras primordial ingin bergabung untuk menghadapi tabu Dragon Phoenix, Raskun pasti akan berdiri dengan ras naga jangan sampai Carefree menjadi sasaran di masa depan. Tapi sekarang, 6 ras primordial ingin menghancurkan tubuh sejati teratai hijau. Raskun dan Barbarian tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka melawan 6 ras primordial hanya untuk satu manusia. Setiap orang, hantu berkepala merah memandang Wu Feng, Golden Glow dan para pemimpin klan lainnya dari 5 ras primordial sebelum tertawa. Mengapa kamu terburu-buru jika kamu ingin membunuh Desolate Martial? Dia ada di sini dan tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Mengapa kita tidak menunggu dia bangun sebelum menyerang? Huff. Pemimpin klan dewa mencibir, Long Run, kamu hanya mencoba mengulur waktu. Bahkan jika aku mengulur waktu, apa yang kamu takutkan? Hantu berkepala merah malah bertanya. Pemimpin klan dewa memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan dingin, ras dewa tidak perlu takut. Namun, siapapun yang ingin dibunuh oleh ras dewa pasti akan mati. Petik 2. Potong omong kosong. Beri jalan. Pemimpin klan mata surgawi berteriak dan mata surgawi di gelabelanya tampak seperti akan membuka sinar cahaya keluar darinya. Dia berkata dengan dingin, Long Run, 6 ras primordial kami telah memberimu wajah dengan tidak mencoba membunuh tabu Dragon Phoenix. Jika kamu masih tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami karena bergabung untuk menghancurkan ras nagamu juga. Hantu berkepala merah tidak bisa membiarkan 6 ras primordial membunuh tubuh sejati teratai hijau. Itu karena hanya tubuh sejati teratai hijau yang tahu kebenaran perang primordial. Men Feng, apakah kamu tidak keluar? Tiba-tiba, hantu berkepala merah itu berteriak. Mendesah. Kekosongan retak dan desahan dalam terdengar dari dalam. Sosok besar yang tingginya lebih dari 30 kaki berjalan keluar. Dengan penampilan kasar dan tatapan bermartabat, dia tiba di istana Enigma seperti gunung raksasa. Pemimpin klan Mahayana Barbarian yang sempurna, Men Feng. Setelah Men Feng keluar, robekan di kehampaan di belakangnya menutup secara bertahap, tetapi banyak ahli dapat merasakan bahwa masih ada banyak ahli di kedalaman kehampaan. Namun, tidak satu pun dari para ahli itu yang mengikuti Men Feng keluar. Mengapa? Apakah ras barbar ingin terlibat dalam hal ini juga? Pemimpin klan dewa mengalihkan pandangannya ke arah Men Feng dan bertanya perlahan, jangan lupa, saya belum menyelesaikan masalah dengan ras barbar karena fakta bahwa Tuan Muda ras dewa mati dalam ras barbar Anda. Men Feng terdiam dan hanya berdiri bahu-membahu dengan hantu berambut merah itu. Kenapa kamu sendiri? Hantu berkepala merah itu melebarkan matanya. Di mana para leluhur ras barbar? Apakah mereka semua mati? Petik 2. Dengan ekspresi malu, Men Feng terkekeh pahit dan mengirim transmisi suara. Para tetua ras barbar mendiskusikannya dan tidak ingin memiliki konflik dengan 6 ras primordial karena satu manusia. Tentu saja, jika apa yang kamu katakan benar tentang perang primordial, ras barbar pasti akan berdiri di sisi ras naga dan menghancurkan ras dewa. Itu pasti benar. Hantu berkepala merah itu menunjuk ke tubuh sejati teratai hijau. Dia melihatnya dengan matanya sendiri dan punya bukti. Kebenaran akan terungkap begitu dia bangun. Petik 2. Men Feng terdiam dan ragu-ragu. Hantu berkepala merah itu mencibir dan mengangkat alisnya. Mengapa? Apakah ras barbar curiga? Saya, bukannya kami mencurigaimu, itu lebih seperti kami tidak percaya Desolate Martial. Men Feng berkata, dia hanya manusia. Lebih jauh lagi, apa yang disebut kebenaran yang dia ungkapkan terlalu mengejutkan. Ras barbar tidak punya pilihan selain berhati-hati. Petik 2. Long Run, para Foge tua itu khawatir karena suatu alasan. Setelah merenung sejenak,
Man Feng mengirim transmisi suara lain, jika Desolate Martial mengarang sendiri apa yang disebut kebenaran, mungkin motifnya adalah untuk menabur perselisihan antara kita dan 6 ras primordial untuk menyelesaikan krisis umat manusia ini. Ketika dia mendengar itu, hantu berkepala merah itu terdiam juga. Dia bisa memahami kekhawatiran ras barbar. Ras Kun harus memiliki reservasi yang sama. Tidak peduli kebenaran perang primordial, 9 ras primordial menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan tabu. Dengan demikian, kekayaan mereka habis dan mereka ditekan oleh umat manusia begitu lama. Ras Barbarian dan Kun tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kedua ras pasti tidak ingin meninggalkan nasib mereka di tangan satu manusia. Hantu berambut merah menyaksikan Su Zimo tumbuh sedikit demi sedikit. Keduanya memiliki hubungan yang dalam dan dia memahami karakter Su Zimo. Jika bukan karena itu, dia juga akan curiga. Dia juga tidak akan mempercayakan nasib ras naga kepada manusia. Pada pemikiran itu, hantu berkepala merah itu mengerti secara internal. Namun, dia menolak untuk membiarkan Man Feng muncul di permukaan dan mengejek, kamu benar-benar pemimpin klan yang tidak berharga, kamu bahkan tidak memiliki satu pun antek denganmu. Aku bukan lagi pemimpin klan barbarian. Man Feng tersenyum. Hantu berkepala merah itu mengerutkan kening. Saat itu, kidara pemimpin klan Bloodfin menyebar saat dia bertanya dengan membunuh, Man Feng, apakah ras barbar akan memutuskan hubungan dengan 6 ras primordial kita karena satu manusia juga? Saya bukan lagi pemimpin klan barbarian. Tindakan masa depan saya tidak ada hubungannya dengan ras barbar. Man Feng menyatakan, pertempuran hari ini adalah keputusan pribadi saya. Ketika dia mendengar itu, hantu berkepala merah itu bergidik dan menatap Man Feng dengan tak percaya. Dia merasakan darahnya terpompa dan matanya memerah. Ras barbar tidak mau mempercayainya atau muncul. Namun, Man Feng tetap berdiri. Man Feng menyerahkan identitas dan statusnya. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini, dia masih bergegas tanpa ragu untuk bertarung bersama Long Ran. Pertempuran hari ini adalah keputusan pribadi saya dan tidak ada hubungannya dengan ras barbar. Meskipun kalimat itu tampak sederhana, itu terdengar agung bagi hantu berambut merah. Apa yang kamu lihat? Man Feng menyeringai. Kami bersaudara. Bahkan jika dunia tidak mempercayaimu, aku pasti akan percaya. Anda, baik. Jantung Long Ran berdetak kencang saat dia mengangguk dan berteriak, saudaraku. Keributan pecah di kerumunan. Yinlan menghela nafas dengan ekspresi yang bertentangan. Beberapa ahli dari ras primordial tahu bahwa Man Feng dan Long Ran memiliki hubungan yang dalam. Namun, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa mereka berdua akan begitu dekat sehingga mereka bisa meninggalkan hidup mereka dan mengabaikan segalanya hanya untuk disebut saudara satu sama lain. Di dunia kultivasi yang kejam dan tanpa ampun, hubungan seperti itu tampak sangat istimewa dan berharga. Tubuh sejati naga Phoenix, monyet, harimau roh, king, roh malam, rubah kecil, singa emas, dan saudara kandung lainnya juga saling bertukar pandang. Ketujuh bersaudara itu tersenyum satu sama lain dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Itu sama di antara mereka. Bab 1624 Keputusasaan. Fufu, pemimpin klan Dewa mencibir, kalian berdua dan lebih dari 30 naga leluhur saja berpikir bahwa kamu dapat menghentikan aliansi 6 ras primordial kami. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar dan tidak ada cara untuk mengubah situasi meskipun Man Feng bergegas. Long Ran, Man Feng. Tiba-tiba, pemimpin klan penyihir terkekeh. Kalian berdua benar-benar menarik. Desolate Martial jelas merupakan teladan umat manusia. Namun, kalian berdua adalah orang-orang yang melindungi hidupnya, bukan para leluhur ras manusia. Mengapa harus melalui masalah? Petik 2. Haha, pemimpin klan raksasa menyeringai. Para patriark ras manusia sama pengecutnya seperti tikus. Mereka sangat takut sehingga mereka bersembunyi di medan perang kuno dan tidak berani keluar sama sekali. Patriark ras manusia tidak lain adalah makanan bagi kita. Pemimpin klan Bloodfin juga tertawa. Makanan ini hanya berhasil memanfaatkan situasi selama perang kuno. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka memenuhi syarat untuk menjadi penguasa daratan Tianhuang? Long Ran, naga leluhur ini semuanya adalah ahli tingkat atas dari ras naga. Wu Tian berkata dengan senyum palsu, mengapa kamu harus mengirim naga leluhur ini di belakangmu ke kematian mereka demi manusia? Alih-alih melindungi monster yang menjelma dari ras mereka, para leluhur manusia ini ingin kalian para naga mati. Sungguh lelucon. Kata-kata Wu Tian lebih menakutkan daripada kekuatan suci manapun. Meskipun naga bisa mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi tabu naga Phoenix,
mereka tidak begitu bertekad untuk melindungi tubuh sejati teratai hijau. Ketika dia mengatakan itu, 30 naga leluhur di belakang Long Run mengungkapkan ekspresi aneh saat mereka bertukar pandang, seolah-olah mereka mengirim transmisi suara. Pemimpin klan, tidak perlu bagi kita untuk mempertaruhkan hidup kita untuk klon manusia Desolate Martial, kan? Betul sekali. Klon manusia Desolate Martial harus dilindungi oleh para leluhur ras manusia. Beberapa naga leluhur mulai menggerutu juga. Ekspresi Long Run sangat mengerikan. Patriark Hua menarik napas dalam-dalam dan berdiri, menangkupkan tinjunya. Semuanya, temu perlombaan 10.000 diadakan di Istana Enigma kali ini. Tidak bisakah kita duduk dan mendiskusikannya sekarang setelah kalian semua ahli telah tiba? Petik 2. Api perang berkobar di daratan Tianhuang dan darah mengalir seperti sungai. Istana Enigma juga tidak ingin melihat adegan tragis zaman kuno terulang kembali. Sebelum Patriark Hua bisa menyelesaikannya, cahaya gelap melesat di udara. Hati-hati. Tubuh sejati naga Phoenix berseru dengan lembut. Puff. Tiba-tiba, sinar darah meledak dari kerumunan. Sebuah kepala raksasa terbang ke udara. Dari penampilannya, itu adalah Patriark Hua dari Istana Enigma. Sebelumnya, Patriark Hua masih berbicara. Namun, dalam sekejap mata, kepalanya terpenggal. Itu terlalu cepat. Pemimpin klan raksasa telah menyerang. Kekuatan tempur Mahayana raksasa yang disempurnakan setara dengan memahami dua kekuatan surgawi tertinggi. Bahkan kaisar biasa dari umat manusia akan mati di sini. Apalagi Patriark Mahayana tahap awal Wu Hua. Dia benar-benar tidak berdaya. Tubuh sejati naga Phoenix hanya berhasil merasakan bahaya dengan persepsi rohnya yang menakutkan. Namun, Patriark Wu Hua tidak berhasil bereaksi sepanjang waktu. Sebuah anggur darah raksasa merobek udara dan menusuk kepala Patriark Wu Hua, memerciki darah di mana-mana. Sebelum esens spirit Patriark Wu Hua bisa melarikan diri, itu dibunuh oleh pemimpin klan Bloodfin. Mayat Patriark Wu Hua jatuh dengan bunyi gedebuk. Kerumunan itu gempar. Baru sekarang makhluk hidup dari 10.000 ras bereaksi. Pemimpin klan raksasa tertawa mengancam. Bagaimana umat manusia dapat menegosiasikan perdamaian dengan 6 ras primordial kita? Kalian hanyalah sekelompok semut. Hak apa yang kamu miliki? Petik 2. Fufu. Pemimpin klan Bloodfin juga tertawa. Kaisar umat manusia adalah sekelompok tikus yang bersembunyi di medan perang kuno dan tidak berani keluar. Apakah Anda masih berharap untuk bernegosiasi dengan 6 ras primordial kami? Berani. Kaisar tidak boleh dipermalukan. Para leluhur Istana Enigma tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Banyak pembudidaya juga sangat marah. Tidak peduli apa, Kaisar umat manusia memiliki status yang sangat mulia di dunia kultivasi dan tidak boleh dipermalukan. Tapi sekarang, martabat Kaisar diinjak-injak tanpa ampun oleh 6 ras primordial. Pemimpin klan mata surgawi membuka mata surgawinya dan seberkas cahaya meledak, menusuk seorang patriark manusia secara instan. Tubuh patriark manusia meledak menjadi kabut darah. Dia mati di tempat dengan roh esensinya hancur. Pemimpin klan penyihir juga mengucapkan mantra secara diam-diam. Tatapan patriark manusia tiba-tiba membeku dan ekspresinya menegang. Kekuatan hidup di tubuhnya menurun saat dia pingsan dengan kaku. Meskipun tidak ada luka di tubuh patriark manusia, roh esensinya sudah mati. Gumpalan kabut hijau melayang keluar dari atas kepalanya menuju pemimpin klan penyihir. Pemimpin klan penyihir membuka mulutnya sedikit dan menelan kabut. Dia menggigit bibirnya dan menghela nafas. Benar-benar terlalu lemah. Mungkin akan menarik jika aku melahap esens spirit dari seorang kaisar manusia. Sama seperti itu, 3 leluhur manusia mati berturut-turut. Leluhur Mahayana umat manusia hampir mencapai puncak dunia kultivasi. Namun, di tangan para pemimpin klan ras primordial ini, mereka seperti semut. Mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Lari panjang. Pemimpin klan penyihir tersenyum lembut. Ada begitu banyak manusia. Apakah ras naga akan melindungi mereka semua? Pemimpin klan gagak emas mengepakkan sayapnya dan meraih patriark manusia di udara, mencabik-cabiknya saat dia mencibir, apakah ras naga ingin bergabung dengan ras manusia? Hahaha, menarik. Ras naga ingin bergabung dengan sekelompok semut. Long Run terdiam. Menfeng mengirim transmisi suara, Long Run, haruskah kita menyerah? Keberuntungan umat manusia habis pada generasi ini. Tidak mungkin kita bisa bertahan melawan kebangkitan ras primordial. Petik 2. Ini adalah nasib umat manusia. Mata banyak pembudidaya memuntahkan amarah. Namun, pada saat itu, tidak ada yang bisa melangkah maju. Bahkan leluhur manusia tidak dapat bertahan melawan satu gerakan pun dari para pemimpin klan ras primordial.
Jika mereka menonjol, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Marah. Seorang patriark raksasa mencibir, tidak ada gunanya marah. Kaisar manusia dari generasi ini semuanya sampah. Banyak pembudidaya diam. Meskipun martabat ras manusia diinjak-injak tanpa ampun oleh ras primordial, tidak ada kaisar ras manusia yang muncul. Kemarahan di mata banyak kultivator berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi kekecewaan, kesedihan dan akhirnya kebingungan. Jadi bagaimana jika kaisar umat manusia ada di sini? Kaisar biasa dari ras manusia tidak bisa bertahan melawan para ahli dari ras primordial sama sekali. Lebih penting lagi, kaisar ras primordial belum muncul. Jika kaisar dari ras primordial muncul, siapa yang bisa bertahan melawan mereka? Mungkin, kaisar ras manusia sudah menyerah pada ras manusia di daratan Tianhuang. Mungkin, kaisar umat manusia sudah siap untuk menjalani kesengsaraan di medan perang kuno dan meninggalkan tanah ini. Mungkin, ini adalah nasib umat manusia. Para pembudidaya dari sekte dan faksi utama berdiri di Istana Enigma dengan tatapan tumpul dan keputusasaan yang mendalam di mata mereka. Hanya tubuh sejati naga Phoenix yang mengepalkan tinjunya. Dia tidak percaya bahwa semua kaisar umat manusia akan meninggalkan semua makhluk hidup di dunia. Seseorang pasti akan melangkah maju. Tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh. Bab 1625 Peringkat Kekuatan Surgawi. Tiba-tiba, celah raksasa muncul di cakrawala Istana Enigma dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari dalam, menyelimuti seluruh pegunungan yang memperluas surga. Kekuatan yang sangat menakutkan turun. Bahkan para pemimpin klan dari ras primordial yang hadir terkejut. Aura seorang kaisar. Mustahil. Bagaimana umat manusia memiliki kaisar yang begitu kuat? Para pemimpin klan dari ras primordial tercengang dan mendongak secara naluriah. Gulungan raksasa sepanjang puluhan kaki terbang keluar dari celah dan bersinar dengan cahaya kemasan. Bahkan ada nama yang muncul samar di gulungan itu. Gulungan sepanjang puluhan kaki melayang di atas Istana Enigma seperti seorang kaisar yang turun secara pribadi dengan kekuatan yang merajalela yang menekan 8 Desolates. Bahkan para ahli dari ras primordial pucat di bawah gulungan raksasa. Peringkat kekuatan surgawi. Beberapa leluhur Istana Enigma berseru dengan gembira. Peringkat kekuatan surgawi telah turun. Para ahli dari ras primordial menyipitkan mata mereka dan menyalurkan ki darah mereka untuk bertahan melawan kekuatan peringkat kekuatan surgawi dengan tatapan ganas. Peringkat kekuatan surgawi adalah daftar peringkat di medan perang kuno dan didirikan oleh Peri Linglong. Namun, itu disempurnakan oleh kaisar manusia secara pribadi. Peringkat kekuatan surgawi adalah senjata kaisar sejati. Peringkat kekuatan surgawi selalu menjaga medan perang kuno. Terlepas dari kenyataan bahwa ada segel yang sangat kuat di medan perang kuno, alasan lain mengapa para ahli dari ras primordial tidak dapat memasuki medan perang kuno juga karena keberadaan peringkat kekuatan surgawi ini. Sejak perang kuno, peringkat kekuatan surgawi tidak pernah meninggalkan medan perang kuno. Tidak ada yang mengharapkan peringkat kekuatan surgawi untuk meninggalkan medan perang kuno dan turun di Istana Enigma pada saat seperti itu. Tubuh sejati naga Phoenix disegarkan dan berpikir dalam hati, mungkinkah ini kartu truf Istana Enigma? Sejak awal, pendongeng tidak muncul. Tubuh sejati naga Phoenix percaya bahwa bahkan jika semua kaisar meninggalkan umat manusia, pendongeng pasti tidak akan melakukannya. Beraninya peringkat yang buruk mencoba menekan 6 ras primordial kita. Betapa menggelikan. Seorang patriark raksasa berteriak dan sosoknya melintas. Sayap di belakang punggungnya memanjang dan dia berubah menjadi cahaya gelap. Memegang 2 pedang di tangannya, dia menyerbu menuju peringkat kekuatan surgawi. Berdengung. Peringkat kekuatan surgawi bergetar dan melepaskan seberkas cahaya keemasan yang menghantam cahaya gelap. Sosok patriark raksasa muncul seketika. Tepat di depan semua orang, tubuh raksasa patriark meledak menjadi kabut darah. Makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut. Patriark raksasa adalah Mahayana tahap akhir. Kekuatannya setara dengan kaisar umat manusia yang telah memahami satu kekuatan surgawi tertinggi. Namun, patriark raksasa itu diiris menjadi kabut darah oleh seberkas cahaya keemasan dari peringkat kekuatan surgawi. Astaga, roh esensi dari patriark raksasa terbang keluar dan menyalurkan darah kelahiran kembali untuk dengan cepat membentuk tubuhnya dengan rasa takut yang tersisa. Beruntung dia bereaksi cukup cepat. Kalau tidak, dia mungkin telah terbunuh oleh cahaya keemasan sebelumnya. Berdengung. Peringkat kekuatan surgawi bergetar sekali lagi. Cahaya keemasan lainnya turun. Patriark raksasa baru saja menyulap tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, dia ditusuk oleh cahaya keemasan. Tubuhnya hancur dan roh esensinya hancur, mati di tempat.
Seorang patriark Mahayana raksasa tahap akhir telah mati. Banyak pembudidaya bersorak dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka telah ditekan oleh aura para leluhur ras primordial terlalu lama dan hampir tidak bisa bernapas. Sekarang setelah senjata kaisar, peringkat kekuatan surgawi, telah turun, mereka disegarkan. Sekelompok semut. Untuk apa kamu berteriak? Petik 2. Seorang patriark anggur darah marah dan menyalurkan ratusan tanaman merambat darah yang dibebankan ke para pembudidaya sekte-sekte utama. Berdengung. Peringkat kekuatan surgawi bergetar dan lampu keemasan bersinar. Cahaya keemasan menghujani dengan lebat dan menyelimuti para ahli dari 6 ras primordial dengan aura yang sangat menakutkan. Bang! 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 Banyak leluhur dari ras primordial melepaskan harta dharma mereka dengan tergesa-gesa dan menyalurkan ki darah mereka, melepaskan kekuatan surgawi mereka untuk melawan cahaya kemasan. Kekosongan bergetar. Beberapa ras primordial tidak dapat bertahan melawannya dan terbunuh di tempat oleh cahaya kemasan dari peringkat kekuatan surgawi. Meskipun beberapa leluhur dari ras primordial berhasil menghindari malapetaka, tubuh mereka juga tertusuk oleh cahaya kemasan. Roh esensi mereka melarikan diri dan mereka harus merestrukturisasi tubuh mereka sekali lagi, menyebabkan mereka menjadi sangat pucat. 6 ras primordial berada dalam kekacauan. Tubuh sejati naga Phoenix juga bersemangat ketika dia melihat itu. Hantu berkepala merah berkata dengan tegas, seseorang harus mengendalikan peringkat kekuatan surgawi. Jika saya tidak salah, itu seharusnya menjadi kaisar dari ras manusia Anda. Petik 2. Iya, Men Feng mengangguk. Serangan oleh peringkat kekuatan surgawi jelas ditargetkan dan tidak ditujukan kepada kita. Kekuatan peringkat kekuatan surgawi terlalu kuat. Longran merasakan sejenak dan tiba-tiba berkata, saya rasa 10 kaisar diperlukan untuk mengendalikan senjata kaisar ini. Sayangnya, peringkat kekuatan surgawi ini saja tidak cukup. Men Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Peringkat kekuatan surgawi bergetar terus-menerus dan sinar cahaya keemasan turun. Para pemimpin klan dari 6 ras primordial bergabung dan menyalurkan kekuatan surgawi bawaan mereka untuk bertahan melawan sebagian besar serangan. Mereka sudah setara dengan peringkat kekuatan surgawi dan tidak dirugikan. Pemimpin klan Gagak Emas berkata dengan dingin, tidak heran kaisar umat manusia tidak muncul. Mereka bersembunyi di kegelapan dan memanggil senjata kaisar itu. Huff. Pemimpin klan penyihir mencibir, senjata kaisar ini ditinggalkan oleh kaisar manusia saat itu. Kaisar ras manusia di generasi ini tidak cukup kuat untuk mengendalikannya. Mari kita lihat berapa lama lagi Anda kaisar umat manusia bisa bertahan. Para pemimpin klan dari ras primordial bergabung dan melakukan serangan balik, melepaskan cahaya surgawi yang kuat yang menghantam peringkat kekuatan surgawi secara terus-menerus. Cahaya pada peringkat kekuatan surgawi bergetar dan kekuatannya tidak tampak menakutkan seperti sebelumnya. Saat itu, hantu muncul di atas peringkat kekuatan surgawi. Itu dipenuhi dengan aura kuno dan punggungnya menghadap makhluk hidup dari 10.000 ras. Ketika mereka melihat pandangan belakang itu, para ahli dari ras primordial bergidik dengan ekspresi bingung, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ini adalah aura ini. Saat itu, sosok itu berbalik perlahan dan memelototi para ahli dari 6 ras primordial. Matanya dalam dan berisi kehendak tertinggi. Saat sosok itu berbalik, keheningan terjadi. Bola mata para ahli dari 6 ras primordial mengerut dengan keras. Banyak ahli Mahayana tahap akhir dari ras primordial sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dan jatuh dari udara, menghantam tanah dengan keras. Bahkan Longran dan Men Feng bergidik dan mata mereka dipenuhi dengan kejutan tak berujung saat mereka bergumam, Kaisar Manusia Abadi. Tubuh sejati naga Phoenix melihat hantu itu juga dengan ketidakpercayaan di matanya. Dia telah melihat gambar Kaisar Manusia di banyak buku kuno. Tapi sekarang, Kaisar Manusia Abadi benar-benar muncul di hadapannya dan 10.000 kali lebih mengejutkan daripada gambar. Banyak pembudidaya berlutut secara emosional. Gedebuk, gedebuk. Para pembudidaya manusia bukan satu-satunya, makhluk hidup dari 10.000 ras berlutut di tanah juga. 6 ras primordial juga tidak dapat menahan tekanan dari hantu Kaisar Manusia dan berlutut di tanah. Bab 1626 Kekuatan Kaisar Manusia. Bagaimanapun, ini hanyalah hantu dan jelas bukan tubuh sejati dari Kaisar Manusia Abadi. Meski begitu, hantu itu gigih dan memandang rendah semua kehidupan. Tatapannya dalam dan mengandung kekuatan kaisar yang tak tertandingi. Tekanan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh kaisar umat manusia yang telah memahami 2 atau 3 kekuatan suci tertinggi. Ini adalah kekuatan sejati dari Kaisar Manusia. Kaisar Manusia memerintah para kaisar. Melawan kekuatan Kaisar Manusia,
baik itu kaisar ras manusia atau ras primordial, mereka semua harus sujud. Turunnya peringkat kekuatan surgawi saja tidak cukup untuk menekan para ahli dari 6 ras primordial. Namun, setelah hantu kaisar manusia muncul, bahkan para pemimpin klan dari 6 ras primordial mengungkapkan ketakutan tanpa akhir di mata mereka dan bergidik. Hantu itu membangkitkan ketakutan di kedalaman ingatan para ahli ras primordial. Dalam buku-buku kuno ras primordial, ada juga banyak legenda tentang kaisar manusia abadi. Untuk ras primordial, kaisar manusia abadi bahkan lebih menakutkan daripada tabu. Dalam perang kuno saat itu, kaisar manusia menekan kaisar dari ras primordial dan berhasil membalikkan keadaan sendirian. Bagi ras primordial, kaisar manusia abadi adalah mimpi buruk yang tidak bisa dibubarkan. Meskipun para ahli dari ras primordial belum pernah melihat kaisar manusia atau melawannya di generasi ini, ketakutan mereka terhadapnya telah lama meresap ke dalam jiwa mereka. Gedebuk, gedebuk. Para ahli dari ras primordial berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan. Di antara ras primordial, satu-satunya yang bisa bertahan adalah para pemimpin klan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah aura kaisar manusia abadi. Tidak ada kesalahan tentang itu. Pikiran para pemimpin klan dari ras primordial berada dalam kekacauan dan wajah mereka pucat. Meski masih bisa berdiri, mereka tidak berani menatap sosok tinggi dan terhormat itu, apalagi menatap tatapannya. Kaisar manusia belum mati. Kaisar manusia adalah ahli tertinggi di era kuno dan sudah lama sejak itu. Memikirkan bahwa kaisar manusia masih hidup. Lebih penting lagi, keributan 10.000 ras bertemu tampaknya telah membuat kaisar manusia khawatir sehingga hantu turun dan mengejutkan dunia. Meskipun itu hanya hantu, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Sepanjang sejarah, semua orang takut akan kekuatan kaisar manusia. Di sebuah istana di kedalaman istana Enigma, 6 sosok duduk dalam posisi lotus di dalam dan menyalurkan roh esensi mereka. Mereka memancarkan aura yang kuat dan kekuatan kaisar terpancar. Mereka adalah 6 kaisar umat manusia. Salah satunya adalah pendongeng istana Enigma. Terlepas dari pendongeng, jubah 5 kaisar lainnya berbeda, jelas bahwa mereka berasal dari sekte yang berbeda. Di samping 6 kaisar berdiri seorang pembudidaya berjubah abu-abu berwajah pucat tanpa janggut, itu adalah Lin Xuanji. Pada saat itu, 6 kaisar menyalurkan roh esensi mereka pada saat yang sama dan melepaskan keterampilan rahasia melalui kekosongan, mengendalikan peringkat kekuatan surgawi di atas istana Enigma. Peringkat kekuatan surgawi dibawa keluar dari medan perang kuno oleh pendongeng dan yang lainnya. 6 kaisar pucat dan basah oleh keringat, sedikit gemetar. Peringkat kekuatan surgawi adalah senjata kaisar yang disempurnakan oleh kaisar manusia. Dalam keadaan normal, itu akan membutuhkan setidaknya 10 kaisar dari umat manusia untuk mengontrol peringkat kekuatan surgawi. Meskipun ras manusia melemah dan kekayaan mereka lemah pada generasi ini, masih ada sekitar 30 kaisar. Namun, tidak setiap kaisar bersedia meninggalkan hidup mereka dan memilih untuk bertarung melawan 6 ras primordial tanpa syarat. Semuanya sudah berkultivasi ke ranah kaisar. Satu langkah lagi dan mereka akan dapat meninggalkan daratan Tianhuang. Namun, mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan ras primordial. Jika mereka terluka parah, pasti tidak akan ada harapan bagi mereka untuk melewati transendensi kesengsaraan. Jika mereka mati dalam pertempuran ini, tahun-tahun kultivasi mereka akan hancur dalam semalam. Mudah untuk membuat pilihan antara mana yang lebih penting. Sebenarnya, bahkan di zaman kuno, tidak semua kaisar bisa berkumpul dan bertarung melawan ras primordial. Hanya karena kaisar manusia abadi muncul entah dari mana dan mengejutkan daratan Tianhuang dengan kekuatan tempur tertingginya sehingga para kaisar dapat bergabung. Pada generasi ini, pendongeng jelas tidak memiliki prestise kaisar manusia abadi. Meski begitu, selama beberapa tahun ini, ada 5 kaisar umat manusia yang bersedia untuk menonjol dan berjuang demi harapan samar umat manusia. Pendongeng tahu betul bahwa jika umat manusia bertarung melawan ras primordial di generasi ini, mereka pasti akan menderita kekalahan telak tanpa ada peluang untuk menang dalam pertemuan 10.000 ras ini. Hanya ada 6 kaisar yang ditambahkan bersama. Saat mereka muncul, mereka pasti akan dikelilingi oleh kaisar dari ras primordial. Itulah alasan mengapa pendongeng memberikan keterampilan rahasia ini kepada 5 kaisar sehingga mereka dapat memanggil peringkat kekuatan surgawi bersama-sama untuk menekan musuh yang kuat. Itu adalah beban yang sangat besar bagi 6 kaisar yang mengendalikan peringkat kekuatan surgawi. Mereka sudah pada batas mereka bertahan melawan para ahli dari ras primordial sejenak. Jika mereka terus mengendalikan peringkat kekuatan surgawi dengan paksa dan melepaskan kekuatan suci mereka,
roh esensi dari 6 kaisar mungkin akan retak terlebih dahulu, yang menyebabkan cedera parah. Lin Xuanji menggosok tangannya di samping, tampak cemas tetapi tidak dapat membantu. Saat itu, keributan terjadi di atas istana Enigma saat hantu raksasa turun. Itu melihat ke bawah ke dunia dan kekuatannya menyapu 9 langit, menyebabkan dunia bergetar. Ketika mereka melihat hantu itu, pendongeng dan kaisar lainnya bergidik dan hampir menangis secara emosional. Kaisar manusia abadi. Mungkinkah kaisar manusia merasakan bahaya umat manusia dan melepaskan jejak abadinya untuk turun ke daratan Tianhuang untuk menyelamatkan semua makhluk hidup? Itu pasti masalahnya. Ras manusia adalah diselamatkan. Kaisar sangat emosional dan melambung ke udara. Ada yang tidak beres. Saat itu, pendongeng secara bertahap menjadi tenang dan menggelengkan kepalanya. Memang, itu adalah hantu kaisar manusia. Namun, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Bagaimana itu bisa tidak berhubungan dengan kaisar manusia? Seorang kaisar berteriak, aku bisa merasakan bahwa aura yang dilepaskan oleh hantu itu adalah aura kaisar manusia abadi. Selain kaisar manusia, siapa lagi yang bisa menyulap sosoknya dengan aura yang identik? Siapa lagi selain kaisar manusia yang bisa melepaskan kekuatan dan bantalan itu? Kaisar lainnya mengangguk juga. Masih ada yang tidak beres. Pendongeng sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Aura yang dilepaskan oleh hantu itu identik dengan kaisar manusia abadi. Namun, tampaknya tidak memiliki teknik Dao dan Dharma dari kaisar manusia. Selanjutnya, jika kaisar manusia benar-benar muncul, dia pasti telah menekan ras primordial sejak lama. Mengapa dia berdiri di sana tanpa bergerak? Petik 2. Kaisar juga mengerutkan kening. Meskipun hantu kaisar manusia turun dengan kekuatan yang tak tertandingi yang mengejutkan 10.000 ras, dia tidak menyerang sepanjang waktu. Itu memang aneh. Namun, jika bukan karena metode kaisar manusia, siapa yang bisa menyulap hantu kaisar manusia? Terlebih lagi, itu sangat realistis bahkan auranya pun identik. Seorang kaisar bertanya. Si pendongeng merenung sejenak. Ada harta karun yang memang bisa menyebabkan pemandangan seperti itu. Sejak zaman kuno, istana kaisar manusia telah muncul 8 kali. Dalam penampilan ke-8 yang terjadi pada generasi ini, penerusnya adalah Desolate Martial dan Pure Maiden dari Sekte Iblis, Ji Yaoyan. Ketika istana kaisar manusia turun untuk ke-7 kalinya sekitar 40.000 tahun yang lalu, harta karun yang diturunkan di dalamnya adalah cermin kaisar manusia.